Jokowi wajib diadili, ditangkap, dipenjarakan, dimiskinkan, cabut hak politiknya. Gara-gara dia, semuanya Indonesia jadi gelap. Jokowi bangsat, Jokowi bangsat. Sekjen partai menjadi tersangka itu bukan hal yang aneh, betul. Itu hal biasa ya. Jadi kemudian teriakan-teriakan yang dilakukan oleh tersangka, politisasi hukum, ya, kriminalisasi, itu juga bukan hal yang biasa. Udah banyak contoh-contoh yang melakukan itu, ya. Bisa cari kambing hitam untuk kepentingan kasusnya tersendiri, misalnya supaya penyidik melihat itu dari angle lain, itu bisa sah-sah saja. Jadi termasuk Hasto ini, ya, bikin bising aja, memang bikin bising ini. Jadi nggak ada nilainya. Omongan dia itu sendiri, di ujung dia sudah katakan ini nggak ada bukti. So, apa yang mau ditindaklanjutin KPK? Ya, saya harus sampaikan bahwa cara berpikir saya memang berseberangan dengan Bung Rocky, ya. Misalnya saja soal bahwa Pak Jokowi itu merusak demokrasi Indonesia dengan merusak Mahkamah Konstitusi, kan? Saya nggak setuju. Saya merasa bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi untuk yang ujung-ujungnya mengizinkan Gibran maju itu bukan urusannya Pak Jokowi, itu urusannya Mahkamah Konstitusi. Kenapa Jokowi nggak batalin? Bagaimana caranya dia membatalkan? Karena dia tidak ngerti political ethics, itu dasarnya. Oke, silakan dijawab Bung Ari. Saya mau bilang bahwa dia menikmati wanita. Saya bukan sekedar dia nikmati, dia nggak tidak paham setuju dengan tuduhan bahwa yang berada di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Pak Jokowi. Jadi di situ aja kita udah beda. Dia tidak bisa membuktikan itu, saya juga tidak bisa membuktikan. Saya bisa buktikan. Saya tidak bisa membuktikan. Saya buktikan, saya tidak bisa membuktikan apakah Jokowi memang terlibat di sana. Saya akan buktikan. Gimana caranya Anda buktikan bahwa Jokowi ada di sana? Dengar gitu sekarang. Apa? Logik dari kekuasaan. Enggak, ini jangan logik dong. Buktinya apa? Buktinya apa? Ya, saya mau terangin itu bukti. Ya, apa. Seseorang yang punya ambisi, dia akan maksimalkan ambisinya. Sampai di situ dulu. Benar nggak tuh tesisnya? Ya, nah, buktinya apa? Bukan, saya mulai dengan cara tapi berpikirnya. buktinya mana gitu. Ya. Anda punya ambisi, Anda akan ambil kesempatan untuk memaksimalkannya, apa enggak tuh? Kesempatan itu adalah sesuatu yang relatif. Yes. Jadi misalnya begini. Tunggu. Nggak, saya mau bilang, no. Anda harus siap. Kasih kesempatan saya selesaikan. Apa istilah, apa yang namanya ambisi? Nggak, saya mau bilang begini. Saya akan berusaha keras agar apa yang saya ambisikan itu tercapai. Tapi semua harus dia lakukan dengan cara yang etis. Sekarang setuju? kita, itu saya. Jadi saya mulai poin pertama ya. Kalau Anda punya ambisi, Anda akan maksimalkan apa enggak? Dengan cara yang etis, ya. Iya. Dengan cara yang etis, ya. Oke. Kapan cara yang etis itu dipakai oleh seorang yang ambisinya tak tertahankan lagi? Enggak, karena saya ada, enggak, karena saya ada batasan etis, saya tidak akan mengatakan ambisi saya sudah tak tertahankan. Kapan seseorang menahan ambisinya kalau perintah moral dia itu adalah dinasti? Perintah moral apa? Perintah moral adalah perintah tertinggi. Yes. Tentu saja. Ya, jadi dia akan batalkan. Batalkan apanya? Kalau perintah moralnya bangun dinasti, oke, dia akan batalin apa enggak tuh? Bagaimana mungkin ada sebuah perintah moral bentuknya adalah bangun dinasti? Seharusnya tidak boleh ada, tetapi itu faktanya, itu deh lo. Itu karangan Anda. Loh, itu imajinasi Anda. Gini. Imajinasi saya, oke? Ya. Imajinasi saya itu, you cari pembuktian ilmiah, nggak ada kan? Nggak ada. Baca seluruh analis Australia, Indonesia, disebutkan di situ ambisinya memang bangun dinasti. Saya tidak riset itu. Yang riset ada teman-teman you yang PhD semua. Tanya Pak. Ya kenapa tiba-tiba saya harus setuju dengan mereka? Boleh juga setuju. Iya. Tetapi Kan argumen you itu dia tidak teoritis. Saya tanya sama Anda, tunjukkan buktinya bahwa dia dengan sengaja berusaha menjadi mastermind dari perubahan di dalam Mahkamah Konstitusi. 7 disertasi di dunia, 8 dengan disertasi Hasto tentang itu. Disertasi Hasto lagi kan. Apa hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi? Apa hubungannya dengan Jokowi? Sebut disertasi mana yang kesimpulannya adalah Jokowi itu memastermind perubahan Mahkamah Konstitusi. Oke. Sebut Google satu. aja. You Bahkan mention one. mention yang bisa dibaca orang Indonesia ya, disertasi Hasto. Enggak, Anda bilang ada 8, ada 7 plus Hasto jadi 8. Nanti gue kirim ke lu. Ya. Disertasi Hasto. Sekarang aja di depan publik. Ngomongnya Ini aja ada nggak siaran jelas. langsung di televisi nih ya. You minta satu, oke. Ya, siapa? Yang bisa dibaca dalam bahasa Indonesia, disertasi Hasto. Bahasa Inggris.
Saya mesti sebutkan itu pada seseorang yang secara intelektual, Saya? adik, Saya? setiap hari membaca jurnal. Saya nggak pernah baca. Saya baca dong Enggak, saya. Dia nggak pernah baca. Apa bang judul What? jurnalnya bang? Jurnal itu dikutip di semua artikel. Ya itu apa? You mau tanya judulnya? Iya. Gua Google dulu. Enggak, kenapa Google dulu? Oh, ya, oke. Silakan Google dulu kalau Anda bisa. Kalau saya terangkan di situ, Iya. orang tanya, versinya apa? Versi yang paling bagus itu versinya Hasto. Saya ambil yang tertinggi aja. Coba. Versinya Hasto apa pentingnya? Hasto is not an intellectual. Oke. Dia dapat doktor aja saya ragukan. Ya udah kalau gitu. Lah, In the first floor, there is a batik keraton or Venice batik. Batik that made and developed inside the Venice. As you see, Jogja and Solo have dualities. In Solo, there is Kasunanan Surakarta as a Puro Mangkunegaran. And then in Yogyakarta, it's Kasultanan and Puro Pakualaman. The collections has philosophical meanings. For Japanese, in the marriage ceremonies, every motifs, every pattern have philosophical meanings. And then also for special occasions, it's yes, that's right. Excellent. But this is for the palace only. Yes, but outside you can wear it. Outside, but if you have invitation, special occasion inside the palace, it's forbidden for you. Some design is forbidden. The geometrical design like this, the design with the wings of the angel, so it could only work outside. It's no problem. You use it as t-shirt or skirt or pants as long as outside the palace. It's a bit like us wearing yellow. Outside is okay. Yes, that's right. So which one? None of them is the nobles because you see they didn't go on a geometrical all the way. This is Pakualaman. So you see, they wear things not in the middle because this is its higher. Yeah, like this. It's for the gun only. This is the geometrical design they call arang, forbidden design, inside the palace only worn by the kings and their families or close nobles. And then we show the one that's the Jakarta. It's from Solo.
the dust. Yeah. This is the American style. So the nobility style in the past only the king or his son could wear this kind of style. But nowadays everybody. Because it's more difficult and it has a lot of 4 meters batik wrapping the golden thread. This one is only worn just like this. That one yeah, the gel, no. Yeah. No, it looks like yeah. Because my husband Similar. not so. Yeah. Tapi it's a jacket. Yeah. Bukan kita besar tapi untuk khusus wedding ceremony. Misalnya 4 sampai 5. Kalau di sebelah sana 6 sampai 7. Banyak beda, banyak feel yang itu. APBN. Kita APBN. Katanya.
Iya, lebih cerah. Madam said yes. This is the silk brush.
Murio. Ya Pak. Ya udah Pak. Enggak, itu hanya silaturahmi biasa karena ya saya dengan Tun Mahathir sangat dekat, baik saat Gubernur Jakarta, saat menjabat sebagai presiden, waktu ke Kuala Lumpur saya juga diterima oleh beliau. Saya kira hubungan seperti itu, yang hubungan pribadi seperti itu yang terus ingin kita bangun untuk kepentingan yang lebih baik. Yang pertama, beliau tadi menyampaikan ke saya di dalam bahwa beliau sangat memberikan penghargaan atas capaian Indonesia bisa memproduksi pangan, bisa mencukupi pangan untuk rakyatnya yang jumlahnya 280 juta. Ada kesan dari Dan karena di sana sekarang memang ada kenaikan harga, utamanya di beras, sehingga beliau tadi bertanya mengenai pangan ke saya dan saya jawab apa adanya. Ini mantan dengan mantan, jangan dihubungkan dengan pemerintah ya, sekali lagi. Siap. Saya sudah tidak di pemerintahan. Tadi tanya soal resep bisa bugar bisa. Oh ya, itu tadi yang ditanyakan Bu Jokowi. Iya. Jawabannya apa? Jawabannya apa, Pak? Tun Mahathir kan, beliau sudah berusia 100 tahun. Saya tanyakan resepnya apa, Tun? Makan sedikit secukupnya. Apakah ada pantangan makanan? Tidak ada. Yang kedua, berpikir positif. Produktif dan berpikir positif. Saya setuju semuanya. Pak, tadi sempat diajak berkeliling kota Solo juga, Pak? Iya. Tadi, Pak, melihat apa? Ya muter, melihat ke Adik dan Nabi, ke Balai Kota, ke Masjid Saja, dia udah. Kok Solo sudah macet ya? Itu aja. Belanja juga tadi. Iya, ada. Tapi Ya, beliau menyampaikan perkembangannya pesat, itu aja. Pak, memang Tun sendiri yang minta diantar keliling kota atau Pak Jokowi yang berbicara? Ya, saya tanya, Tun ingin melihat apa? Ada Masjid Syekh Sayyid, saya ceritakan. Ada Bengawan Solo, saya ceritakan. Udah. Enggak, saya pengen keliling Solo saja, keliling kota Solo. Udah. Memang ada memori dengan Bengawan Solo apa seperti apa? Ya kan lagu Bengawan Solo kan terkenal sekali. Tadi lagu Bengawan Solo naik 2 kali tadi.